Assalamualaikum teman-teman. Hai, kembali lagi di #Tahukah kamu? Kali ini kita akan melanjutkan kisah Nabi selanjutnya. Tahukah kamu kisah Nabi Soleh alaihi salam? Yuk kita simak video ini. Nabi Soleh adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Soleh diutus ke tengah-tengah bangsa Tsamud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Tsamud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Mereka juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan lebih megah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Seperti kaum Ad, ternyata kaum Tsamud juga menyembah berhala. Mereka juga suka mengerjakan dosa, kemaksiatan, dan kedurhakaan. Mengetahui hal itu, Nabi Soleh akhirnya selalu mengajak kaum Tsamud untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Tsamud tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh. Mereka bahkan mendustakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembual belaka. Bagi Nabi Soleh, dakwah adalah tugasnya. Ia tidak mengharapkan upah dari kaumnya. Ia hanya menyampaikan. Maka dia menyampaikan tanpa putus asa dan dengan sabar dan dengan telaten. Ia tetap melancarkan dakwahnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan kekufuran. Nabi Soleh dituntut oleh kaum Tsamud untuk mengeluarkan sebuah mukjizat. Jika Nabi Soleh giat melaksanakan dakwahnya, maka kaum Tsamud juga akan giat berusaha untuk memalingkan perhatian umat dari Nabi Soleh. Mereka mencari berbagai upaya agar Nabi Soleh diremehkan oleh seluruh bangsa Tsamud. Hingga pada suatu hari, kaum Tsamud menemui Nabi Soleh dan meminta agar Nabi Soleh segera mengeluarkan mukjizat tersebut. Untuk menghadapi tuntutan demikian, tidak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon kepada Allah agar Allah memberikan mukjizat tersebut. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Soleh. Pada suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaum Tsamud untuk pergi ke kaki gunung. Kaum Tsamud tersebut mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayai Nabi Soleh, melainkan berharap agar Nabi Soleh tidak bisa mengeluarkan mukjizat tersebut. Dengan demikian, mereka dapat mengolok-olok dan menghina Nabi Soleh. Akan tetapi, betapa terkejutnya kaum Tsamud tersebut, karena tidak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung, tampaklah seekor unta betina yang sangat bagus rupanya. Unta itu besar dan sangat gemuk, dan memiliki air susu yang sangat penuh dan banyak. Kemudian Nabi Soleh berpesan kepada kaum Tsamud tersebut bahwa unta tersebut adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan air susu unta ini boleh diambil setiap hari karena air susu unta ini tidak akan pernah habis. Akan tetapi Nabi Soleh pun berpesan bahwa unta tersebut berhak untuk berkeliaran di mana saja dan bebas untuk berkeliaran di mana saja. Tidak ada seorang pun yang boleh mengganggunya. Unta tersebut juga berhak untuk meminum air sumur bergantian dengan penduduk. Jika hari ini unta ini minum, maka tak seorang pun dari penduduk tersebut boleh mengambil air dari sumur, dan sebaliknya. Kaum Tsamud setuju dengan perjanjian itu. Pada hari itu pula, unta mukjizat dari Nabi Soleh langsung menuju sumur dan meminum airnya. Kemudian para penduduk segera mengambil tempat susu dan memeras susu unta secara bergantian. Sejak munculnya unta yang membawa berkah air susu, masyarakat dari orang-orang yang beriman bertambah kuat dan tebal imannya. Sedangkan orang-orang kafir semakin iri dan menaruh dendam kepada Nabi Soleh. Mereka tetap berusaha mematahkan dakwah yang dilancarkan Nabi Soleh.
Kemudian bangsa Samud akhirnya mengadakan sayembara bagi siapa saja yang berani untuk membunuh unta tersebut, maka akan mendapatkan hadiah berupa gadis cantik. Hingga pada akhirnya terdapat 2 orang pemuda yang berhasil membunuh unta tersebut dan mendapatkan hadiah seorang gadis cantik. Mendengar hal itu, Nabi Soleh pun marah kepada kaum kafir tersebut. Hingga akhirnya Nabi Soleh mengatakan kepada kaum kafir tersebut bahwa akan terjadi siksaan kepada kaum Samud tersebut. Akan tetapi kaum Samud tersebut tidak mempercayainya dan malah menantangnya untuk mempercepat datangnya siksaan tersebut. Hingga suatu hari kaum kafir tersebut berencana untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam. Namun rencana tersebut pun gagal karena Allah telah melindungi hambanya yang benar, sehingga Nabi Soleh diselamatkan dari rencana pembunuhan keji tersebut. Esok harinya terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan. Bangsa Samud disambar oleh petir yang meledak dan menggelegar yang membelah angkasa. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar tersebut. Gempa yang dahsyat telah menghancurkan dan memperporak-porandakan tempat tinggal mereka yang megah dan besar. Tidak ada seorang pun dari kaum Samud yang ingkar tersebut yang selamat. Hanya Nabi Soleh dan para pengikutnya saja yang terhindar dari malapetaka tersebut. Nah, dari kisah Nabi Soleh alaihissalam tadi, kira-kira pelajaran apa ya yang dapat kita ambil?